Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Ibu dan Bapak Guru kembali bersama kami dari AIMAKA PAUD, dan kali ini akan menampilkan teman-teman mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Kakak-kakak mahasiswa yang cantik-cantik tapi juga cerdas ini akan berbagi pengalaman mereka dan berbagi pengkajian mereka dalam lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Kali ini kelompok 5 akan membahas proyek tema yang bertujuan untuk mengenalkan konten sains yang terkait dengan personal and social perspektif melalui kegiatan bermain kreatif pada anak usia dini. Diharapkan melalui berbagai macam kegiatan yang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa, anak-anak itu memahami tentang kesehatan pribadi, memahami juga tentang perubahan populasi, jenis sumber daya, dan perubahan lingkungan, sehingga anak-anak mampu menunjukkan kesadaran dan peduli lingkungan. Cinta lingkungan hidup itu menjadi penting sekali. Dan pada lokakarya kali ini, teman-teman mahasiswa dari S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan mengkaitkannya dengan kurikulum Merdeka, yaitu dengan menggunakan tema profil pelajar Pancasila. Baik, kita berkenalan dulu para pemapar teman-teman mahasiswa. Halo, ada Kak Dinda. Kak Dinda yang cantik, lalu ada Kak Tria juga. Halo Kak Tria. Dan ada Kak Chandra Tami Kusumo atau sering dipanggil dengan Kak Mita. Ya, ketiganya akan mengembangkan konten science yang terkait dengan personal and social perspective. Saya mau tanya dulu nih sama Kak Chandra atau Kak Mita. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan science and personal and social perspective itu? Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang sains sosial and perspektifnya. Kali ini berkaitan dengan sains in personal and social perspektif, berkaitan dengan tentang lingkungan. Seperti kita ketahui, itu terbagi jadi 5. Ada perubahan lingkungan, kesehatan pribadi, bahaya dengan disebabkan oleh alam dan manusia. Ada juga tentang resiko dan manfaat yang didapatkan serta kualitas lingkungan. Adapun lain halnya. Namun dari sisi ini ada begitu banyak yang bisa kita dapatkan untuk kita memberi materi yang baik untuk kedepannya. Untuk Kak Tami sendiri, proyek sainsnya apa? Nah, seperti kita ketahui, saya mengambil konten sains in personal dan sosial perspektif dengan kontennya Aku Sayang Bumi. Aku Sayang Bumi. Ya, Ibu. Oke, baik. Berikutnya Bu Yuli ingin juga bertanya-tanyaan dengan Kak Dinda. Kak Dinda, ketika Kak Dinda mengembangkan konten sains ini, kan juga dipadukan dengan tahapan langkah-langkah dari kurikulum bermain kreatif. Kenapa dengan kurikulum bermain kreatif menjadi pilihan untuk mengembangkan konten sains? Baik. Ada apa? Baik, terima kasih Ibu. Pastinya dalam pengembangan konten sains ini, terutama pada konten kami di kelompok 5 ada Science in Personal and Social Perspective, tentunya terdapat rancangan ataupun tahapan-tahapannya. Jadi di sini fungsinya sebelum kita mengenalkan kepada anak terkait proses kegiatan, tentunya di sini ada seperti ada tujuan, ada solusi, ada masalah, dan tentunya ada analisis kegiatan serta implementasi dan evaluasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Oke, baik. Kalau tentang kurikulum bermain kreatifnya sendiri, ada apa saja klasifikasinya, Kak Dinda? Klasifikasi bermain kreatifnya, kalau di sini saya pastinya dalam konten Science and Personal Social Perspektifnya, di sini seperti ada kompetensi dasar atau indikator berdasar kecerdasan jamak, terus ada bahan belajar dan bermain berdasarkan tema ataupun subtema, terus ada strategi pembelajaran, ada proses pembelajaran, asesmen perkembangan anak, dan terakhir ada umpan balik baik terhadap anak ataupun guru. Iya, yang Bu Yuli tanya klasifikasi Kak, yang kreasi terhadap objek, gitu-gitu Kak. Baik, jadi di sini klasifikasi bermain kreatifnya. Pasti Bu, jadi dalam klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain, di sini ada klasifikasi terhadap objek, ada bermain drama kreatif, ada bermain dengan pertanyaan kreatif, selanjutnya ada bermain cerita bersambung, dan selanjutnya itu ada bermain gerak kreatif. Jadi wah, lengkap ya. Iya Bu, jadi dalam tahapannya. Kenapa lanjutkan dulu jadi dalam tahapannya kelima klasifikasi bermain kreatif ini terdapat semuanya gitu Bu, jadi mencakup seluruhnya.
Oh, diintegrasikan gitu Ya, ya? benar Bu, dalam 5 minggu sampai ke puncak tema, terintegrasi semuanya Bu dari 5 klasifikasi bermain kreatif ini. Mantap Ibu dan Bapak Guru, pasti nanti sangat tertarik sekali dengan paparan dari Kak Dinda dan Kak Mita ya. Berikutnya Kak Tria, halo. Kak Tria kayaknya lagi melamun atau apa? Nggak apa-apa sih, sinyalnya memang sekarang lagi ini ya, biarpet juga ya, sedang hujan juga ya, jadi mungkin Kak Tria jadi keluar masuk tidak masalah. Jadi Kak Tria ini juga sama akan memaparkan tentang konsep Science in Personal and Social Perspective. Ya, nanti seperti apa paparannya kita langsung saksikan saja. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD, perkenalkan saya Laksmita Wahyu Chandra Utami selaku mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, program Magister Pasca Sarjana. Di sini saya akan membahas mengenai loka karya. Loka karya kali ini kita akan membahas tentang pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif, tentu saja dengan topik Science in Personal and Social Perspective. Project temanya Aku Sayang Bumi. Mari kita simak bersama. Dan pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai pengembangan kerangka konseptual, rancangan model pengembangan, pengembangan fokus atau tematik integratif berbasis konten kurikulum, webbing materi dalam konten pembelajaran pengembangan tema berbasis kurikulum Merdeka 2022, pengembangan project based learning, pengembangan klasifikasi bermain kreatif, pengembangan bahan ajar dan bermain, implementasi kurikulum Merdeka serta pengembangan project atau puncak tema dalam RPPH dan RPPM. Yang akan kita bahas bersama pertama adalah analisis kebutuhan pengembangan, peningkatan keterampilan proses sains melalui penerapan metode proyek. Ya, ada kondisi saat ini yang kita temui adalah kemampuan kognitif dalam keterampilan proses masih sangatlah rendah. Guru yang masih menggunakan metode ceramah, pembelajaran yang terpusat pada guru dan diskusi dalam praktik pembelajaran sains yang membuat anak banyak mendengar duduk dan diam sehingga anak kurang diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman nyatanya serta konsep sains yang masih kaku mengikuti buku acuan, keterbatasan alat, bahan, dan waktu serta penerapan konsep sains yang belum mengacu pada lingkungan anak usia dini. Kemudian ada juga keterampilan guru PAUD dalam melihat sekitar dan mengikatnya dengan sains masih kurang memadai. Seharusnya itu di kondisi saat ini sudah harus ada kemampuan kognitif dan berpikir kritis. Anak usia dini berkembang dengan baik serta pembelajaran berpusat pada anak dengan praktek langsung atau pengalaman nyata. Adapun konsep sains yang bervariasi, kemampuan serta keterampilan yang baik pada guru PAUD terkait konsep sains ragam strateginya dan ragam strategi pembelajaran yang menyenangkan dan dikaitkan dengan pengalaman nyata untuk anak usia dini. Terdapat kesenjangan dalam kondisi saat ini yaitu anak perlu menguasai keterampilan proses. Lalu terdapat rumusan masalah yang akan kita bahas adalah bagaimana proses dalam mengembangkan proyek untuk meningkatkan kemampuan proses pada anak usia dini. Tentu saja terdapat solusinya. Solusinya adalah perlu penerapan metode proyek ini. Lalu ada juga skema pembelajaran proyek. Terdapat 3 tahapan yaitu permulaan, pengembangan, dan tahap penyimpulan. Kegiatan pembelajaran ini adalah pembacaan buku, menonton video, outing untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak sehingga muncul ide atau gagasan untuk melakukan proyek tersebut. Lalu tahap pengembangannya sendiri terdapat dukungan fasilitas untuk guru ataupun orang dewasa saat anak berkeinginan termasuk memberi pertanyaan pematik. Terakhir ada pun tahap penyimpulan yaitu refleksi anak, refleksi guru, asesmen memastikan keberlanjutan budaya positif dari proyek yang telah dibuat. Pada pengembangan AGI terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Untuk analisis itu sendiri terdapat studi literatur buku, e-book, dan jurnal, informasi ke lembaga PAUD, deskripsi, dan temuan analisisnya. Lalu yang kedua ada juga desain, temuan desain pengembangan kurikulum, perencanaan konsep pengembangan kurikulum, penyusunan instrumen penilaian kurikulum.
Dan pengembangan, terdapat pengembangan kurikulum berbasis sains, pengembangan instrumen untuk validasi, serta validasi pengembangan kurikulum. Untuk implementasinya sendiri, terdapat implementasi pengembangan kurikulum akan dilaksanakan pada anak usia dini secara bervariasi tentunya, serta evaluasi, uji coba, pengembangan kurikulum, revisi pengembangan kurikulum, dan persetujuan ahli, serta pengembangan kurikulum dapat digunakan oleh lembaga PAUD itu sendiri. Yang akan kita bahas selanjutnya ada pengembangan tema profil pelajar Pancasila. Tentu saja profil pelajar Pancasila terdapat 4 poin, yaitu ada aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, serta imajinasiku. Dalam hal ini yang akan saya pilih adalah aku sayang bumi. Tentu saja bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui profil pelajar Pancasila, siswa dapat 3 poin. Bahkan yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulus atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Lalu ada juga penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional, serta pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD yang tepat. Pada peta konsep PBL terdapat tema Aku Sayang Bumi yang memicu permasalahan yang muncul. Pertama, ada sampah dibuang sembarangan yang mengakibatkan saluran air tersumbat, banjir, udara kotor, dan lain halnya. Belum juga ditambah dengan sampah yang tidak dipilah yang menimbulkan penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan lain halnya. Ditambah dengan sampah plastik yang menggunung, longsor saat hujan deras, polusi udara dan air. Belum lagi dengan pohon banyak ditebang sehingga satwa kehilangan habitat, udara panas, tanah longsor, sumber air kuning, serta terdapat sungai dan laut penuh dengan sampah atau air tercemar, ikan mati, sumber air minum tercemar, dan lain halnya. Tentu saja dalam hal ini terdapat sumber belajar. Dalam sumber belajarnya sendiri terdapat media, video, atau buku yang berkaitan dengan Aku Sayang Bumi, ditambah dengan narasumber yang berkaitan seperti petani, komunitas pecinta lingkungan, dengan ditambahnya tempat yang bisa dikunjungi seperti lingkungan sekitar anak ataupun lingkungan sekolahnya, adapun taman, outing di tempat-tempat yang terbuka. Tentu terdapat solusi dari permasalahan yang muncul sebelumnya, yaitu yang pertama dapat mengolah sampah 4R atau reduce, reuse, recycle, dan replace. Dan kemudian menghijaukan lingkungan serta mendukung upaya pelestarian satwa yang dilindungi. Lalu peta konsep Aku Sayang Bumi ini dalam mengolah sampah yaitu terdapat apa saja yang perlu kita lakukan. Pertama ada reduce, reuse, recycle, dan replace, yaitu mengurangi sampah yang dihasilkan. Dan bagaimana caranya supaya tidak banyak sampah, yaitu mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai, menggunakan ulang barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Pada reuse sendiri menggunakan barang-barang yang bisa dimanfaatkan, yang artinya apa saja barang yang hanya dapat dipakai sekali saja, yaitu sedotan plastik, tas plastik, botol, dan lain halnya yang berkaitan dengan plastik. Apa saja barang yang hanya dipakai berulang kali seperti aneka wadah makanan dan minuman tentunya. Dan recycle sendiri mendaur ulang, artinya mengolah sampah plastik tadi menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tentu saja dengan bekas kemasan menjadi pot seperti botol yang dapat dimanfaatkan ulang kembali, botol plastik untuk menjadi wadah pembuatan ekozim, ekobrick, dan lain halnya. Ditambah dengan replace, yaitu mengganti barang-barang yang sekali pakai. Hal ini salah satu solusinya, tas kain untuk belanja, wadah makanan atau minuman yang bisa digunakan berulang kali. Dan bagaimana caranya? Yaitu pertama, memilah sampah organik dan organik. Tentu saja untuk organik itu bisa kita gunakan sebagai pupuk, kompos, ekoenzim. Dalam non-organik sendiri dapat seperti aneka kreasi daur ulang yang dapat kita manfaatkan bersama. Dan sumber belajarnya adalah media video tadi dan buku cerita, kemudian terdapat narasumber yang berkaitan dan tempat yang bisa dapat dikunjungi dengan baik.
Selanjutnya yang akan kita bahas bersama adalah kerangka konseptual. Kali ini kita akan membahas tentang konten pembelajaran sains in personal and social perspective. Ada apa saja ya di materi sains in personal and social perspective ini? Pertama ada perubahan lingkungan, ada kesehatan pribadi, kemudian ada bahaya yang disebabkan oleh alam dan manusia. Selanjutnya ada kualitas lingkungan, serta terdapat resiko dan manfaatnya. Dalam hal ini, terdapat kompetensi dasar dan indikator berbasis sains in personal and social perspective. Yang akan kita bahas selanjutnya itu ada bahan belajar dan bermain berdasarkan tema dan subtema yang tepat untuk anak usia dini. Dan terdapat pembelajaran strategi yang tepat. Pertama ada metode. Metode ini kita dapat menggunakan eksperimen, demonstrasi, bercakap-cakap, dan bercerita, dan lain sebagainya. Belum lagi dengan media atau sumber belajar yang menarik untuk anak usia dini dan tentunya yang aman sesuai dengan perkembangan usia anak usia dini sendiri. Kemudian terdapat urutan kegiatan seperti pembukaan, inti kegiatan, serta penutup. Dan ada alokasi waktu. Setelah ini kita akan merancang proses pembelajaran yang membuat pengelolaan kegiatannya menjadi lebih baik. Adalah proses pembelajaran. Pertama ada pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kegiatan bermain, dan pengelolaan kelas sentra. Hal ini telah kita rancang bersama proses pembelajaran dengan membuat pengelolaan bermain yang tepat sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang pada hari tersebut. Setelahnya kita melakukan kegiatan pembelajaran yang kita rancang dengan asesmen pengembangan anak usia dini. Dan terdapat juga umpan balik. Apakah dalam hari tersebut asesmen pengembangan anak usia dini sudah tercapai sesuai dengan tahapan usianya? Ditambah juga dengan proses telah tercapai atau belum, maka kita lakukan evaluasi di proses umpan balik ini. Di sini kita lihat apabila ada pencapaian perkembangan yang belum tercapai, kita dapat mengevaluasi dengan melakukan kegiatan selanjutnya dengan kegiatan yang berbeda, namun dengan menentukan capaian perkembangan yang sama. Pada webbing materi ini, kita akan membahas dengan konten Science in Personal and Social Perspective dengan tema Aku Sayang Bumi. Pada proyek tema kali ini yang akan kita bahas adalah Satu Bumi untuk Masa Depan, yaitu mengolah sampah. Seperti kita ketahui, bagian dari Science in Personal and Social Perspective itu ada 5. Pertama ada kesehatan pribadi. Kesehatan apa ya? Ada juga kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Pada perubahan lingkungan pun ada abiotik dan biotik. Lalu ada juga kualitas lingkungan, yang artinya harus ada ruangan pergerakan linier, ruang pulau atau oasis, dan pulau pelindung. Lalu bahaya yang disebabkan oleh manusia dan alam. Pada faktor alam meliputi gempa bumi, badai salju, letusan gunung Merapi, dan tornado lain halnya. Pada bencana alam yang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pemanasan global, dan nuklir. Itu yang diciptakan oleh manusia. Ditambah dengan manfaat dan resiko. Untuk manfaat sendiri terdapat keuntungan dan kerugian. Untuk resiko terdapat sebab dan akibat yang akan kita dapatkan dari hal yang telah kita lakukan. Pada peta konsep pembelajaran, kita akan berfokus pada topik Aku Sayang Bumi, yaitu mengolah sampah. Sumber belajarnya pertama ada video pembelajaran yang berkaitan dengan mengolah sampah. 2 ada buku kreatif seri bergambar yang menarik. 3 ada lokasi yang dapat dikunjungi baik secara langsung ataupun virtual. Yang keempat ada guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dan kelima ada media visual, audio, dan audiovisual yang dapat mendukung proses pembelajaran anak. Terdapat permasalahan yang muncul. Pertama, ada terjadinya bencana alam. Kedua, pencemaran lingkungan. Belum lagi dengan kondisi lingkungan hidup yang kurang baik serta ekosistem di dalamnya akan rusak. Lalu solusi apa yang tepat untuk mengurangi atau menanggulangi dari topik pertama kita dalam Aku Sayang Bumi, yaitu mengolah sampah? Tentu yang pertama kita mengurangi jumlah sampah yang ada. 2. Menggunakan kembali barang yang masih dapat digunakan. 3. Memilah sampah dan mendaur ulangnya. Yang keempat melakukan 4R. Reduce, reuse, recycle, dan resolve. Dan mendukung segala upaya pelestarian lingkungan hidup.
Baiklah, kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Yang akan kita gunakan adalah Aku Sayang Bumi. Dan dengan puncak tema Satu Bumi untuk Masa Depan, proyek tema besarnya mengolah sampah. Dengan adanya kita memberikan pembelajaran mengolah sampah pada anak, kita menumbuhkan minat anak terhadap kepedulian terhadap lingkungannya yang mengakibatkan anak menjadi tumbuh sehat bugar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif itu sendiri. Pertama, Aku Sayang Bumi dengan puncak tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Pada pembelajaran minggu pertama kita akan membahas mengenal sampah. Minggu kedua dampak sampah, minggu ketiga kesukaan lingkunganku, minggu keempat Aku Sayang Lingkunganku, serta pada minggu kelima sebagai puncak temanya Aku Satu Bumi untuk Masa Depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puncak tema atau kegiatan apa saja ya yang akan kita lakukan bersama anak untuk mengenal atau membahas tentang sampah. Puncak tema kali ini yaitu Aku Sayang Bumi dengan puncak tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Pada minggu pertama kita akan mengenal sampah. Pada hari pertama menonton bersama cerita tentang mengolah sampah. Hari kedua membedakan sampah basah dan kering. Hari ketiga membersihkan halaman sekolah, memasukkan dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Hari keempat membuat karya sederhana mengecap dari bahan bekas sampah. Dan hari kelima menyanyikan membuang sampah. Pada minggu kedua sendiri kita akan membahas tentang dampak sampah itu sendiri. Hari pertama membaca buku cerita tentang Jika Sampah Bisa Berbicara. Hari kedua ada outing ke Bung Raya dan Taman Lingkungan Hidup. Hari ketiga senam fantasi membentuk meniru, gerakan menyapu, mengepel lantai, mengelap perabotan dan lain sebagainya. Lalu hari keempat kita membuat topi dari bahan bekas daur ulang. Dan hari kelima kita akan membahas tentang cerita bersambung mengenai berbagai dampak jika ada sampah. Pada minggu ketiga kita akan membahas tentang kesukaan lingkunganku. Pada hari pertama berdiskusi tentang sampah, cara memelihara dan manfaatnya apa saja. Pada hari kedua mencocokkan jenis sampah basah dan kering. Dan hari ketiga membuat miniatur lingkungan bersih dari sampah barang bekas. Hari keempat menari gerakan menjaga lingkungan dari sampah. Dan hari kelima membuat harapan notes untuk lingkungan. Pada minggu keempat Aku Sayang Lingkunganku. Pada hari pertama sendiri bermain peran cerita tentang lingkungan penuh sampah. Hari kedua membuat tempat sampah dari bahan bekas. Hari ketiga membuat kolase kotak sampah dari ranting dan daun. Hari keempat melipat bentuk kotak sampah dari kertas origami. Dan hari kelima menyusun kartu huruf kata sampahku. Dan sampailah kita pada minggu kelima yaitu puncak tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Pada hari pertama kita akan menggambar dan melukis tema lingkungan yang bersih dari sampah. Hari kedua membuat ekozim dengan panduan pendidik. Hari ketiga adalah pameran hasil karya lukisan dan kolase anak. Hari keempat penampilan fashion show menggunakan bahan bekas. Dan hari kelima kita akan membahas inovasi pengembangan pupuk kompos. Itulah merupakan kegiatan yang akan kita lakukan bersama anak tentang mengolah sampah. Peta konsep perancangan kegiatan seperti mengenal sampah, dampak sampah, kesukaan lingkungan, Aku Sayang Lingkunganku, dan puncak tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Seperti yang kita lihat bersama pada tampilan layar ini, terdapat beberapa hal-hal yang akan kita bahas bersama pada kegiatan kita di kelas. Pada minggu pertama yaitu mengenal sampah, pada minggu kedua dampak sampah, minggu ketiga kesukaan lingkungan, minggu keempat Aku Sayang Lingkunganku, dan minggu kelima sebagai puncak tema Satu Bumi untuk Masa Depan yaitu melukis atau menggambar lingkungan bersih, membuat kolase lingkungan bersih, pameran hasil karya, dan fashion show bahan daur ulang, serta inovasi pupuk sampah, pupuk kompos, serta ekoenzim itu sendiri. Pada klasifikasi bermain kreatif dengan proyek tema Satu Bumi untuk Masa Depan ini terdapat 5 hal yang diklasifikasikan. Terdapat kreasi terhadap objek, drama kreatif, gerakan kreatif, pertanyaan kreatif, dan cerita bersambung. Pada kreatif,
terdapat objek. Objek creation itu sendiri ada membuat karya sederhana seperti mengecap dari bahan lingkungan sekitar, daun, bunga, batang, dan lain halnya. Membuat topi dengan menggambar tentang lingkungan, membuat perabotan kelas dari bahan bekas, membuat kolase pohon dari ranting dan daun, membuat lingkungan tema, dan membuat lukisan kolase dari bahan bekas lingkungan sekitar. Dan pada pertanyaan kreatif sendiri terdapat menonton bersama cerita tentang bumi, membaca buku cerita tentang lingkungan, serta outing kebun raya dan taman lingkungan hidup. Dalam drama kreatif sendiri, kreatif dramatic play, yaitu bermain peran cerita tentang lingkungan, berdiskusi tentang pohon, cara memelihara dan manfaatnya, dan bernyanyi tentang bagian pohon. Gerakan kreatif sendiri adalah creative movement, membersihkan halaman sekolah, senam fantasi bentuk meniru, menyapu, mengepel, dan mengelap perabotan. Menari, gerakan menjaga lingkungan, fashion show, menggunakan bahan bekas, dan menanam pohon dan tanaman. Itu mengakibatkan anak dapat melatih fisik motoriknya. Pada cerita bersambung sendiri, continuing story, ekoenzim dari kulit buah dan menanam biji-bijian dari buah-buahan itu dapat meningkatkan kognitif anak serta kemampuan berbahasa anak, serta membuat pohon harapan notes untuk lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan anak dalam bahasa dan kognitifnya. Pada RPPH kali ini, nama kegiatan menari gerakan menjaga lingkungan dari sampah. Terdapat deskripsi kegiatan, indikator, tujuan seperti yang kita lihat bersama pada layar. Ada deskripsi kegiatan dengan belajar menari bisa meningkatkan kreativitas anak, dan disertai dengan gerakan tarian berkaitan dengan materi kegiatan tentang membersihkan lingkungan dapat membantu siswa mengerti arti kepedulian lingkungan itu sendiri. Indikatornya terdapat motorik halus menggunakan benda-benda sesuai dengan fungsinya, dapat membuat tarian menggunakan kegiatan sehari-hari. Interpersonalnya, anak menjadi sabar, menunggu giliran, dan percaya diri. Linguistik, anak dapat menceritakan gerakan tarian tersebut. Dalam seninya pun, menari gerakan kegiatan mengambil sampah dan menyapu, serta kognitif, yaitu sinkronisasi dari gerakan tersebut. Pada tujuan sendiri, peserta didik mengetahui sampah, mengenal warna dan bentuk, meningkatkan kemampuan seni, melatih koordinasi tangan, badan, dan mata, melatih kemampuan motorik halus dan kasar melalui menari. Terdapat alat dan bahan, serta langkah kegiatan dalam proses pelaksanaan RPPH ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan, pertama ada tubuh kita, dan kedua alat bantu kebersihan. Pada langkah-langkah kegiatan, guru memberikan contoh demonstrasi untuk melatih bagaimana bentuk kegiatan tarian yang ingin ditampilkan. Lalu kedua, guru memberikan instruksi dan membiarkan anak dapat belajar bergerak secara keinginannya, serta yang ketiga membebaskan anak untuk berkreasi bagaimana anak ingin menampilkan bentuk tarian tersebut. Ya, terdapat syair, lagu, dan tepukan seperti lagu ciptaan Mahmud, Membuang Sampah judulnya sebagai berikut. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Lalu terdapat juga syair dengan judul Buanglah Sampah pada Tempatnya. Berteriak sudah tak terdengar, diam menggenang, enggan mengalir. Aroma tajam, kotor tercemar, tak kulihat lagi beningnya air. Keringat bumi pun menguap, menjadikan awan hitam pekat seolah tak mampu menyerap polusi yang telah lama melekat. Sampah bukan penyebab masalah, segelintir manusia membuatnya tak terarah. Sebelum bumi merintih sakit parah, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah merupakan syair dari Buanglah Sampah pada Tempatnya. Ditambah juga dengan adanya tepuk tangan, yaitu seperti berikut. Hemat sampah, pilah sampah, olah sampah, jadi berkah, bumi lestari,
hidup berseri. Yes, itu merupakan salah satu syair, lagu, dan tepukan yang kita bahas bersama pada MPPH dengan dapat menari. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul ajar Science in Personal and Social Perspective, yaitu Aku Sayang Bumi, mengolah sampah dengan proyek tema besar Satu Bumi untuk Masa Depan. Modul ajar kali ini seperti yang tertampil pada layar bersama, ada tujuan kegiatan. Modul ajar ini ditujukan untuk kelas B pada tahun ajaran 2022 dengan tema Aku Sayang Bumi pada semester 2 dengan alokasi waktu 5 pertemuan dengan 60 menit, yang artinya 100 menit untuk 5 pertemuan tersebut dengan topik mengolah sampah. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, merawat lingkungan, melestarikan, menirukan gerakan membersihkan lingkungan seperti menyapu adalah fisik motoriknya, membersihkan lingkungan serta sesuai dengan imajinasinya, menceritakan tentang lingkungan bersih atau sampah sesuai dengan pendapatnya, menyelesaikan proyek membuat ekoenzim secara berkelompok sesuai dengan imajinasi menggunakan berbagai alat teknologi sederhana, gunting ataupun sapu sesuai dengan fungsinya, serta menunjukkan proyek membuat ekoenzim bersama teman kelompoknya sesuai dengan imajinasi. Ditambah juga dengan modul ajar kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Sumber belajar adalah buku seri animasi full color Jika Sampah Bisa Berbicara oleh penulis Awe Wibowo, ilustrator Rian Awe. Deskripsi umum sendiri: sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Tentu anak diajarkan agar dapat menjaga lingkungan sekitar dan tidak menjadi penerus bangsa yang dapat berperilaku tidak baik. Anak melakukan konsep berpikir saintifik, menggunakan berbagai media di sekitar anak, menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikannya. Dan anak juga melakukan berbagai kegiatan mengenai konsep huruf dan pengembangan peran membaca. Anak juga melakukan berbagai gerakan manipulatif dan koordinasi untuk mengembangkan FMS-nya. Tentu terdapat penilaian alat penilaiannya menggunakan hasil karya anak, catatan observasi, checklist, serta teknik penilaian observasi dan analisis deskriptif. Pada modul ajar kali ini terdapat peta konsep pertama yang kita bahas di sebelumnya, lalu ada analisis konsepnya, anak mengetahui dan mengenal jenis sampah, anak membuat kata sampah dengan berbagai media lingkungan di sekitarnya, anak berpartisipasi dalam proyek bersama membuat ekoenzim, dan anak membaca gambar dan kata yang dikenal melalui video dan buku cerita yang telah disediakan. Dan terdapat metode bermain seperti diskusi, praktik langsung, bercerita, eksperimen, serta tanya jawab, dan terminologi fakta serta prinsip dari sampah. Dengan sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Dan sementara dalam undang-undang sendiri terdapat pada nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebut sebagai siswa kegiatan sehari manusia proses alam yang berbentuk padat dan semi padat berupa zat organik dan anon-organik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Terdapat pertanyaan pematik yang kita bahas. Pertama, apa ya sampah itu? Bagaimana ciri-ciri sampah? Apakah perlu adanya kebersihan lingkungan? Apa saja jenis sampah? Bagaimana bentuk dari sampah organik dan anorganik? Di mana adanya sampah, ada dampak dari sampah pada lingkungan, dan apa manfaat jika lingkungan bersih? Modul ajar kali ini kita akan ada pemahaman bermakna, yaitu mengenai peningkatan pengetahuan tentang sampah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan berbagai metode serta media. Yang menarik tentunya memberikan pemahaman mengenai dampak sampah dan praktik pengelompokan sampah yang benar akan membantu anak untuk mengerti pentingnya kegiatan pemilahan sampah dan 3R. Tentu saja terdapat kata kunci pemilahan sampah, 3R, dan edukasi. Kegiatan bermainnya yaitu membuat ekoenzim, membuat pupuk kompos, membuat kreasi limbah, membuat kolase dari bahan bekas, bercerita, bernyanyi, dan menari. Pada pertanyaan refleksi sendiri seperti konvergen, apa ya sampah itu? Dan pertanyaan divergen, apa saja jenis sampahnya? Dan pertanyaan evaluatif, mengapa perlu sampah? Semperlunya kita membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan pertanyaan reflektifnya.
Dan terima kasih telah memperhatikan Lokakarya Sains in Personal and Social Perspective pada tema Aku Sayang Bumi.